Halo teman-teman, balik lagi bersama aku Fajar di channel Fajwin. Jadi video kali ini kita akan masuk ke seri soal ya. Nah ini mungkin aku akan bahas 3 soal saja. Dan untuk menutupi bolongnya konten kemarin, mungkin aku akan berikan 2 video sekaligus di hari ini ya. Tapi masing-masing 3 soal ya untuk satu sesinya. Jadi kemarin di soal kemarin, aku nggak tahu tepatnya yang mana ya, ada request untuk PK-nya itu yang dibahas itu yang gambling ya. Jadi maksudnya itu mungkin aku mengartikannya soal tentang peluang gitu ya. Jadi gambling itu maksudnya itu secara harfiah gambling itu kan berarti berjudi ya. Jadi ini mungkin maksudnya itu tentang peluang. Nah mungkin ini aku akan bahas satu sesi mengenai gambling ini ya, mengenai peluang ini. Dan untuk soal berikutnya, soal di sesi berikutnya mungkin aku akan random lagi ya di soal tryout yang ada ya. Oke, ini soalnya teman-teman. Untuk soal pertama aku bacakan dulu ya. Dalam sebuah kotak terdapat 5 bola merah, 3 bola biru. Oke, kita akan buat sebuah kotak dulu. Ini untuk membayangkan aja ya. Tapi teman-teman jangan menggambarkan ini ya, takutnya kelamaan nanti di UTBK-nya. Oke, ini ada 5 bola merah, 1, 2, 3, 4, 5. Terus katanya ada 3 bola biru, ini biru ya, 1, 2, 3. Dan hijau itu 2, 1, 2. Nah, katanya di sini akan diambil sebuah bola, 1 bola doang ya. 1 bola doang diambil secara acak. Ini ada orang gitu ya yang akan mengambil secara acak 1 bola saja gitu ya. Nah, kita ingin mengetahui berapakah peluang terambilnya bola berwarna biru. Oke. Tapi yang terambil tetap 1 teman-teman ya. Nah, karena rumus peluang itu sama dengan kejadian dibagi ruang sampel. Ingat kejadian itu adalah subset dari ruang sampel. Artinya adalah kejadian itu merupakan sebuah sesuatu yang akan kita cari peluangnya. Nah, di sini yang akan kita cari peluangnya adalah bola berwarna biru. Nah, berarti kejadiannya adalah banyaknya bola biru yang terambil 1, yang akan diambil 1. Banyaknya bola biru ya. Banyak bola biru, BB. Oke. Di sini bola biru itu ada 3 teman-teman ya. Jadi K-nya sudah pasti 3. Tapi tetap yang diambil 1 karena ini cuma 1 pengambilan doang ya. Nah, untuk ruang sampelnya adalah himpunan semesta. Jadi maksudnya ketika di sini pertanyaannya diambil 1 bola saja, sebuah bola ya, 1 bola saja, maka ruang sampel diartikan sebagai kemungkinan-kemungkinan hasil yang akan terambil oleh orang ini. Jadi kan kalau orang ini ambil secara random, kemungkinan hasilnya adalah bola merah yang ini, misalkan bola merah 1 ya, merah. Bola merah 2, merah 1 misalkan M1 ya, M2, bola merah 2. Bisa jadi bola merah yang ketiga yang terambil, bisa jadi yang keempat, bisa jadi yang kelima ya. Nah, udah habis ya yang merahnya. Yang kedua itu yang hijau. Nah, yang hijau juga ada 2. Berarti hijau 1 sama hijau 2. Dan yang biru B1, B2, B3. Nah, jadi kalau orang ini mengambil secara acak ya, maka kemungkinan hasilnya itu hanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 kemungkinan yang akan dia ambil 1 dari ke 10 bola ini. Ini kan tinggal ditambah ya, 5 tambah 3, 8, tambah 2, 10. Nah, berarti peluangnya adalah 3K NS-nya. Ini NS ya, NS-nya 10. 3/10. Jawabannya adalah 3/10. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Oke, ini untuk soal nomor 2, teman-teman. Sebuah dadu bersisi 6 dilemparkan sekali. Nah, sekali ya.
berapakah peluang mendapatkan angka ganjil? Ingat, peluang itu adalah kejadian dibagi ruang sampel. Nah, kejadiannya itu yang akan kita cari peluangnya. Nah, di sini yang akan kita cari adalah peluang mendapatkan angka ganjil. Nah, maka kejadiannya yang mungkin saat dadu ini dilemparkan satu kali adalah bersisi 6 ya. Angka ganjil ya, 1, 3, dan 5. Berarti ada 3 ya, ada 3 kemungkinan. Nah, NS adalah kemungkinan-kemungkinan yang akan muncul saat dadu dilemparkan. Jadi saat dadu dilemparkan, yang mungkin muncul dari sisi mukanya itu adalah angka 1 kemungkinan, angka 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ada 6 ya. Nah, berarti peluangnya adalah kejadian 3 dibagi ruang sampel 6. Jawabannya adalah 3/6 atau kita sederhanain jadinya setengah ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Oke, ini untuk soal nomor 3. Dalam sebuah kantong terdapat 4 kelereng. Ini ada sebuah kantong. Ada 4 kelereng merah katanya ya. 1, 2, 3, 4. 6 kelereng kuning. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan 5 kelereng hijau. 1, 2, 3, 4, 5 ya. Oke. Nah ini beda lagi ya kejadiannya. Jika 2 kelereng diambil sekaligus. Oke, sekaligus. Jadi ada orang yang ngambil dari kantong ini, dari kantong yang berisi kelereng, 2 sekaligus. Jadi nggak satu-satu ya, langsung 2 gitu ya. Diambil 2, ambil 2. Tanpa pengembalian. Jadi udah diambil, nggak dikembaliin lagi ya. Jadi udah diambil. Nah, berapa peluang kelereng kedua? Peluang kedua kelereng yang terambil berwarna kuning. Oke, kita akan mencari peluang kedua kelereng yang terambil kuning. Jadi dua-duanya itu terambil kelereng yang berwarna kuning gitu ya. Oke teman-teman, seperti biasa peluang itu adalah, ingat ya, kejadian dibagi ruang sampel. Nah, sekarang agak berbeda nih, karena yang diambil adalah 2 objek, bukan 1. Nah, berarti ruang sampelnya saat orang ini mengambil 2 sekaligus, kemungkinan dia akan mendapatkan 2 merah, ya, 2 merah, karena diambil 2 sekaligus, 2 merah, 1 merah, 1 kuning, 1 merah, 1 hijau, terus apa lagi? 1 merah, 1 hijau, 1 kuning, 1 hijau. Tapi ingat, ini bukan 1, 2, 3, 4, bukan 4 ruang sampelnya. Tapi karena merah itu terdapat lebih dari 1, ini juga ada lagi ya. 2 hijau bisa, 2 kuning juga bisa. Jadi bukan berarti ini tuh adalah ruang sampelnya gitu ya. Tapi karena lebih dari 2 setiap kelerengnya, maka kita akan menggunakan konsep kombinasi. Gitu ya. Jadi kombinasi itu gini, cara membedakan antara kombinasi dan permutasi ya. Permutasi. Jadi kapan kalian menggunakan kombinasi, kapan kalian menggunakan permutasi. Jadi kalau kombinasi itu teman-teman saat mengambil 2 kelereng dalam hal ini, kelerengnya sama bentuk ya, bentuknya sama. Misalkan teman-teman mendapatkan 1 merah dan 1 hijau gitu ya. Nah, dalam kombinasi itu artinya sama dengan ketika teman-teman mendapatkan 1 hijau dan 1 merah, karena ini artinya sama saja, cuman urutannya aja dibalik. Tapi di kombinasi urutan itu tidak penting karena kedua
urutan yang berbeda ini itu dianggap satu kemungkinan. Gitu ya. Nah, kalau permutasi, urutannya itu penting. Contohnya, apa ya contohnya ya? Mungkin contohnya ada suatu organisasi yang akan dipilih menjadi seorang ketua dan sekretaris, gitu ya. Nah, ada tiga calon. Katakanlah Asep, ya, Badru, Cecep misalkan ya. Ada tiga calon nih yang akan masuk ke organisasi ini. Nah, setiap apa namanya? Setiap jabatan itu cuma satu aja gitu ya. Jadi, ketika teman-teman memasukkan Asep ke ketua A misalkan ya, dan sekretarisnya Badru itu akan sebentar nge-lag ya. Oh, bentar. Nah, ini ya. Sekretarisnya Badru itu akan dianggap berbeda ketika ketuanya Badru dan sekretarisnya Asep. Itu kan dua hal yang berbeda ya. Kan jabatan itu dari namanya berbeda ya pasti tingkatannya berbeda. Ketika ketuanya Asep dan sekretarisnya Badru akan berbeda ya. Jelas ya berbedanya ketika Badrunya sebagai ketua dan Asepnya sebagai sekretaris. Nah, ini dianggap dua kemungkinan, tidak dianggap satu. Nah, kalau ini dianggap satu. Kenapa? Karena ketika diambil satu merah, satu hijau, itu akan sama artinya ketika mengambil satu hijau dan satu merah. Nggak ada bedanya. Tapi kalau ini ketika Asepnya dimasukkan ke ketua dan sekretarisnya Badru, maka akan berbeda saat Badrunya menjadi ketua dan Asepnya sebagai sekretaris. Ya, paham ya sampai sini ya? Nah, maka kita akan menggunakan konsep kombinasi gitu ya. Jadi kombinasi itu rumusnya adalah n faktorial dibagi ini dari n diambil r ya, dari n diambil r, n kurangi r faktorial dikali r faktorial. Jadi ns-nya atau ruang sampelnya adalah dari berapa kelereng ini? 4 ditambah, ini kan jumlah kelereng. Jumlah kelereng. 4 ditambah 6 kuning ditambah 5. 10 tambah 5 itu 15. Nah, maka jumlah kelereng 15 berarti kombinasinya atau kemungkinan hasil yang akan diambil oleh orang ini adalah kombinasi dari 15 kelereng, kita ambil 2 kelereng. Karena di sini diambil 2 ya. Ini sama dengan 15 faktorial. Sebentar teman-teman ya, sedang ada nih. Dibagi 15 ya, ini N itu 15. Karena di atas 15, R-nya itu 2 ya. Berarti 15 dikurangi 2 itu 13 faktorial. Dikali R faktorial, berarti 2 faktorial. Nah, ini faktorial itu adalah hasil perkalian berurutan. Biasanya nggak berurutan juga nggak apa-apa sebenarnya ya. Kalau emang, tapi lebih baik sih berurutan karena mudah untuk diingat ya. Sebenarnya kalau 15 faktorial itu kan perkalian menurun ya. 15 kali 14, mau naik juga nggak apa-apa ya. Sampai kali 1. Atau mau diacak juga nggak apa-apa. 14 kali 13 kali 15 kali 10 gitu ya. Yang penting ini semuanya ada gitu ya. Tapi biasanya orang-orang lebih cenderung ke perkalian menurun yang urutannya itu berbeda satu antara suku yang satu dengan suku berikutnya ya. Nah, berarti ini kita akan uraikan sehingga nanti akan saling menghilangkan dengan 13 faktorial. Kita akan buat ini jadi 13 faktorial. Bentar. Oke. Ini 15 faktorial kita bisa uraikan menjadi 15 kali 14 kali 13 faktorial. Kenapa diginiin? Supaya kita bisa saling menghilangkan ya, yang bawah dengan yang atas. Karena kan ini kan sama artinya dengan 13 kali 12 sampai 1 gitu ya. Sama aja ya sebenarnya.
dibagi 13 faktorial kali 2 faktorial. Tinggal coret-coret, sisa yang atasnya 15 kali 14 gitu ya. Nah, yang bawah 2 faktorial itu kan 2 kali 1, ya 2 berarti ya. Nah, coret-coret, sisa 7 yang atasnya. 15 kali 7, 105 ya. Nah, berarti ruang sampelnya adalah 105 kemungkinan saat orang ini mengambil 2 kelereng yang acak gitu ya. Nah, sekarang kita akan juruskan ke kejadiannya. Kejadian yang akan dihitung adalah kedua kelerengnya itu terambil kuning dua-duanya. Nah, berarti kita akan menggunakan kombinasi juga gitu ya. Nah, ini kombinasinya berarti kuning berapa kuning? 6 ya. Berarti dari 6 kita ambil 2 kelereng yang kuning itu ya. Berarti 6 faktorial dibagi 6 kurang 2, 4 faktorial dikali 2 faktorial ya. Ini juga sama kayak tadi, 6 kali 5 kali 4 faktorial dibagi 4 faktorial, 2 faktorial, ini coret-coret. Yang atasnya sisa 30 ya, 6 kali 5 30 dibagi 2, 15. Nah, berarti peluangnya adalah P sama dengan K per NS sama dengan K-nya 15 dibagi 105 ya. Nah, teman-teman nggak usah khawatir kalau emang di sini, misalkan di sini kan nggak ada kunci jawabannya ya, berarti kemungkinan esai. Kalau udah seperti ini udah aja gini ya. Kalau misalkan pilihannya nggak ada sama sekali, mungkin teman-teman harus menyederhanakan. Bagi dengan 5 mungkin atasnya menjadi 3 ya, yang bawahnya menjadi 21 ya. Nah, ini masih bisa dibagi lagi dengan 3. Bagi dengan 3, ini 1, ini 7, berarti 1 per 7 ya. Gitu ya. Oke, mungkin untuk video kali ini, teman-teman, sepertinya aku ada soal lain lagi ya. Mungkin aku berubah pikiran ya tadi ya. Jadi mungkin aku gak akan sampai 3 soal, karena ini requestan teman-teman ya, requestan kalian. Nggak kalian sih, lebih ke orang spesifik gitu ya. Dari komenan aku, mungkin aku akan buat spesial. Aku akan selesaikan lebih banyak soal ya untuk untuk soal tentang peluang. Oke, kita masuk ke soal berikutnya. Oke, kita masuk ke soal nomor 4. Ini tentang gambling juga, sama ya, tentang peluang. Sebuah kartu diambil secara acak dari satu set kartu remi. Nah, kartu remi itu kan ada 52 kartu ya di sini. Ini bukan mengajarkan judi ya. Tapi memang ya kartu remi itu yang segini gitu ya. Kalau nggak salah ada 4 tipe ya. Tipe yang pertama itu yang hati. Terus kalau aku nyebutnya tuh tempe ya ini. Terus ada yang hitam tuh apa ya? Ya pokoknya ada 2 lagi gitu ya. Aku lupa lagi duanya namanya apa. Skop sama apa gitu ya. Oke. Pertanyaannya adalah berapakah peluang terambil kartu yang merupakan kartu as atau kartu dengan simbol hati. Oke. Nah, kartu as, sebentar aku akan searching dulu teman-teman ya, supaya nggak ngaco. Oke, ini gambarnya teman-teman ya. Kartu as seperti ini. Mungkin ini untuk satu tipe saja, untuk ya ini untuk klub ya. Nah, kita akan menghitung kejadiannya. Ini ada 2 kejadian teman-teman ya. Kejadian pertama K1 dan kejadian kedua K2. Ada tanda penghubung ya. Ada kata pemisah ini ya. Oke. Seperti biasa, peluang itu adalah kejadian dibagi ruang sampel. Ruang sampelnya udah dapat ya, karena yang akan kita ambil itu adalah 1 kartu saja. Berarti kejadiannya adalah ini, kartu as ini, K1-nya. Terus NS-nya adalah banyaknya kartu remi itu ya, 52 kartu. Berarti kejadian untuk K1-nya, berarti ini untuk peluang 1 ya. K1-nya itu adalah terambilnya kartu as.
Nah, kartu as dalam kartu remi itu ada 4, teman-teman ya. As untuk yang love, as untuk yang ini wajib kayaknya ya namanya. Nah, tapi aku sebutnya tempe gitu ya. Terus untuk skop, aduh lupa lagi ya. Untuk skop 1 sama satu lagi ya yang hitam. Jadi yang merah 2, yang hitam 2. Berarti ada 4 kartu as. Ya. Nah, maka K1-nya itu sama dengan 4. Jadi peluangnya adalah 4/52. Segini aja cukup, teman-teman. Kalau memang teman-teman males untuk menyederhanakan, tapi kalau emang soalnya nanti berupa pilihan jawaban, mungkin teman-teman harus menyederhanakan ya. Mungkin aku sederhanain, kita bagi dengan 4, mungkin bisa ya. 1, 4, 1, 2, 3, 13 ya. Jadi 1/13. Oke, ini untuk kartu A. Sekarang untuk kartu dengan simbol hati. Untuk peluang keduanya ya. Berarti K2/NS. NS-nya tetap sama karena yang diambil itu 1 kartu saja. Oke, yang simbol hati ini, simbol love ya. Ada as, ada angka 2. Yang ini angka 1 ya, as tuh ya. Ada yang love-nya 3, ada yang 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ada gak ya? Bentar aku cari ya. Oke, teman-teman ada ya yang 10 itu. Berarti ada berapa nih yang kartu dengan simbol hati? Ada as 1, 2, 3 sampai 10 berarti ya. Berarti 1 ya berarti 10 ditambah yang J-nya, yang queen sama yang king. Ada 3 berarti ya. Berarti itu kita anggap 11. Ini untuk J. Queen-nya 12. Dan untuk king-nya itu 13. Karena as-nya itu 1 ya. Kita anggap 1. Nah ini nggak ada joker ya. Emang nggak ada sebenarnya ya. Nah, berarti ini ada 13. Ada 13 kemungkinan yang akan muncul ketika yang akan kita cari kejadiannya adalah simbol hati. Gitu ya. Berarti ada 13 ya. K2-nya 13. Oke, kita akan balikin lagi screen-nya supaya terlihat ya. Nah, karena di sini ada kata atau, berarti kejadiannya itu saling terpisah, teman-teman. Atau saling lepas ya. Saling lepas. Nah, maka kita bisa menggunakan aturan penjumlahan atau aturan penambahan ya. Jadi teman-teman, kalau ada kata atau, biasanya kita menggunakan aturan penambahan, yaitu tinggal menambahkan saja setiap peluangnya. Itu ya. Berarti kalau ada kata atau ya, P1 ditambah P2. Maka total dari peluangnya, ini belum kita hitung ya. 13/52 itu jangan dulu ya, yang ini tuh 4/52 aja, jangan 1/3. Jadi ini dibiarin aja 13/52 supaya bawahnya sama. P1-nya 4/52, P2-nya 13/52. Nah, jadi jawabannya adalah ini udah sama bawahnya 4 tambah 13, 17/52. Jadi peluangnya ini ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Sebentar teman-teman, sepertinya ada yang salah, cuman nggak terlalu banyak salahnya ya, cuman 1 saja. Nah, ingat ya, karena di sini ada kata atau, kita bisa menggunakan aturan penambahan. Tapi aturan penambahan ini kita akan menambahkan satu komponen, di mana komponen ini adalah komponen yang saling beririsan, gitu ya. Jadi maksudnya apa? Maksudnya gini, ini kan kejadian yang saling terpisah, K1 sama K2. Tapi kartu as itu ada yang ada yang tandanya love. Begitupun simbol hati. Jelas ya, kalau simbol hati juga ada love-nya. Nah, di simbol hati ada as. Jadi K1 dan K2 itu ada yang saling beririsan. Jadi di K1 itu ada kartu as yang love. Ini. Di kartu dengan simbol hati juga ada kartu as yang love. Karena simbol hati kan berarti love ya. Nah, berarti ada 2
yang tersebut dua kali ya. Jadi ada yang tersebut dua kali yaitu kartu as. Kartu as. Nah, maka seharusnya teman-teman mengurangkan saja dengan kejadian ketiga, yaitu untuk kartu as saja yang tersebut dua kali, tetap dibagi dengan ruang sampel. Maka total dari peluangnya adalah tadi 17/52 dikurangi 1 yang kartu as ini yang saling beririsan dibagi 52 sama dengan 16/52 gitu ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 5. Ada 3 buah koin dilemparkan secara bersamaan. Oke, ada 3 koin. Koin pertama, koin kedua, sama koin ketiga ya. Ini aku bedain warnanya supaya terlihat. Oke, tentukan peluang mendapatkan tepat 2 gambar. Berarti koin ini adalah koin yang sisi atasnya adalah angka dan gambar ya. Oke. Nah, katanya di sini 3 koin itu dilontarkan secara bersamaan ke atas. Jadi teman-teman bayangkan aja 3 koinnya itu ditumpuk dulu ya di jempol, terus dihentakkan ke atas gitu ya, pakai gaya ya. Nah, nanti koinnya ke atas dan nanti ada ketiga koin ini muncul apa aja gitu ya. Oke. Sebelum itu kita harus tahu dulu ya, karena peluang itu tadi tentang kejadian dibagi ruang sampel. Kejadiannya sudah jelas, kita ingin mengetahui tepat 2 gambar, tapi sebelum itu kita harus mengetahui NS-nya dulu atau ruang sampelnya yang bakal muncul ya. Nah, oke, mungkin aku akan kasih di sini A dan G ya. A untuk angka, G untuk gambar. Jadi, kalau 3 koin dilontarkan, maka kemungkinan yang muncul ketika dilontarkan itu yang pertama kemungkinan A semua ya. Jadi ketiga koin ini akan A semua kemungkinan ya. Yang kedua, kemungkinan kedua angka terus yang hijaunya itu gambar. Kemungkinan ketiga, nah ini tinggal di ini aja ya, tinggal di bolak-balik aja. Ini sebentar nge-lag. Kalau konten di laptop tuh gini ya. Oke. Gambar angka sama angka, terus bisa jadi di sininya angka, di sininya gambar dan gambar ya. Terus bisa jadi juga di sini gambar, di sini angka, di sini gambar, dan seterusnya ya. Ini gambar, ini angka. Dan yang terakhir adalah ini gambar, ini gambar, ini gambar. Ini udah kesebut banyak ya. Ini udah kesebut semuanya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Nah, ini dilakukan secara manual. Bagaimana secara cepat? Secara sesat ya. Bilangnya sesat. Teman-teman bisa menggunakan diagram pohon. Ya, diagram pohon. Jadi kalau ada angka, kan kemungkinan ya, satu koin kemungkinan muncul cuma ada 2. Yang pertama angka, kalau enggak gambar ya. Jadi ya ada 2 kemungkinan itu ya. Gak mungkin dia ya ada kemungkinan sih dia enggak angka enggak gambar gitu ya. Dia kemungkinan berdiri. Tapi kita enggak membicarakan itu ya. Kita akan membicarakan apa yang mungkin saja. Oke. Angka dan gambar. Jadi untuk cara sesatnya kita akan menggunakan diagram ya, diagram pohon. Jadi kalau kemungkinan satu koin itu, ini koin pertama ya, koin pertama. Nah ini koin kedua juga dia akan kemungkinan dapat angka dan gambar juga. Nah di koin ketiga juga sama ya, K3, angka dan gambar. Begitupun di sini angka dan gambar. Nah, di gambar juga kemungkinan ada angka dan gambar.
Kemungkinan koin ketiganya angka dan gambar, angka dan gambar. Nah, maka ini sama aja kayak ini gitu ya. Koin pertama angka, koin kedua angka, koin ketiga angka, berarti A, 3 ya. Ini berarti AAG ya, AAG. Ini AGA, ini AGG, dan seterusnya. Ini ada 8 teman-teman ya. Nah, ini cara sesat, sebenarnya cara sesat tapi manual gitu ya. Ini mungkin supaya teman-teman tidak ragu, kan kalau ini kan mana nih yang belum aku sebutin. Nah, dengan ini teman-teman bisa memastikan mana yang belum tersebutkan. Tapi cara sesat selanjutnya, cara sesat versi 2.0 ya. Oke, teman-teman, karena ada 3 koin, yang satu koinnya tadi ya, kemungkinannya 2 angka atau gambar, semuanya 3 koin, tiga-tiganya gitu ya. Maka teman-teman tinggal menggunakan rumus 2 ini untuk kemungkinan ya, angka dan gambar, pangkat banyaknya objek 3 koin. Maka 2 kali 2 kali 2 sama dengan 8. Ya, ini cara sesat 2.0 ya. Jadi ruang sampelnya adalah 8. Bagaimana dengan kejadiannya? Kejadiannya di sini katanya yang akan kita cari adalah tepat 2 gambar. Ya, tepat 2 gambar. Nah, di sini aja kita ambil yang tepat 2 gambar yang mana aja. A berarti tiga-tiganya angka. Yang 2 gambar itu 1, 2, 3. Nah, berarti ada 3 kemungkinan munculnya gambar. Ya, 2 gambar. Maka kejadiannya ada sebanyak 3. Jadi, peluangnya adalah 3/8. Gitu ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, ini untuk soal selanjutnya. Katanya dalam sebuah kelas terdapat 12 siswa laki-laki dan 8 siswa perempuan. Jika seorang siswa dipilih secara acak menjadi ketua kelas, berapakah peluang yang terpilih adalah siswa perempuan? Oke, seperti biasa, peluang itu adalah kejadian dibagi ruang sampel. Jadi di sini kejadiannya adalah terpilihnya ya, bukan terambil ya. Terpilihnya seorang perempuan, ya. Nah, berarti seorang perempuan di kasus ini ada 8 siswa ya. Maka ya kejadiannya 8. Nah, ruang sampelnya atau kejadian keseluruhannya yang mungkin jadi ketua adalah 12 tambah 8, 20 ya. Jadi jawabannya adalah 8/20. Teman-teman bisa sederhanain ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, teman-teman, ini mungkin akan menjadi soal terakhir ya di sesi ini. Aku bacakan dulu ya. Sebuah kotak berisi 7 kelereng putih. Oke, ada kotak katanya 7 kelereng putih. Gimana nih putih? Gak kelihatan ya. 3 kelereng biru dan 5 kelereng merah. Jika diambil 2 kelereng sekaligus, hitung peluang bahwa kedua kelereng yang diambil adalah kelereng yang berwarna berbeda. Oke, peluang tetap ya kayak tadi, kejadian dibagi ruang sampel. Kejadiannya adalah diambilnya kedua kelereng yang warnanya berbeda. Gitu ya. Berarti yang warnanya berbeda itu kemungkinannya adalah putih biru ya. Putih dan biru, terus putih dan merah, terus biru dan merah. Udah ya, ada 3 ya. Berarti untuk kasus putih dan biru, jadi ini kasusnya berbeda teman-teman ya. Jadi teman-teman tinggal menggunakan aturan penambahan. Jadi nanti peluangnya itu tinggal menambahkan peluang terambil putih biru, putih merah ditambah biru merah. Gitu ya. Nah, sekarang untuk kasus putih biru, kita akan mengambil satu peluang P1 katakanlah K1 dibagi NS. Karena NS-nya sama teman-teman ya. Terambilnya 2 kelereng. Kan kalau terambil 2 kelereng kan kita tinggal bisa menggunakan kombinasi. Ini ada berapa sih jumlah kelerengnya? Jumlahnya ada 7 tambah 3, 10, tambah 5, 15 ya.
Berarti dari 15 kelereng, kita ambil 2 kelereng acak sekaligus. Jadi nanti dapat 15 faktorial per 13 faktorial dari 15 kurang 2 ya, dikali 2 faktorial. Ini 15 kali 14 kali 13 faktorial, dibagi 13 faktorial kali 2 faktorial, coret-coret, dapat yang tadi itu kalau nggak salah 105 ya. Ini kan tinggal coret ya, coret, sisa 7. 7 kali 15 sama dengan 105. Oke, NS-nya ada 105 ya. Oke, selanjutnya kita akan mencari K1 atau kejadian 1 untuk kasus putih dan biru. Oke, berarti kita akan membagi lagi, kita akan menggunakan aturan perkalian di mana pengambilan bola pertama adalah putih dan bola yang kedua adalah biru. Oke. Pengambilan kelereng yang putih ada sebanyak putih mana? 7 ya. Putih itu 7 dibagi berapa? Dibagi NS, tetap dibagi NS ya. Oke, sepertinya ini NS-nya bukan ini ya. Oke. Kita akan mengambil pada pengambilan, ini kan sekaligus ya. Misalkan bola pertamanya adalah putih dan bola keduanya adalah biru. Nah, untuk bola putih kemungkinannya itu ada 7 dibagi berapa? Dibagi jumlah dari kelerengnya. 15, berarti 7 per 15. Nah, karena kita menggunakan aturan perkalian, kenapa kita menggunakan aturan perkalian? Itu karena kejadian yang satu itu berhubungan dengan kejadian yang lain. Jadi di sini untuk bola pertama yang terambil, sebenarnya bukan bola pertama ya, karena diambilnya sekaligus. Pokoknya ini kelereng yang terambil dikali kelereng satu lagi yang terambil gitu ya. Tapi berbeda warna. Berarti 7 per 15 dikali berapa? 7 per 15 dikali yang birunya 3 per 15. Jadi nanti peluang satunya adalah 7 kali 3, 21 per 15 kali 15, 225. Gitu ya. Nah, begitupun untuk kasus kedua. Berarti ini salah teman-teman ya. Ini ngapain ya? Aku juga tadi mikirnya ini kayak giniin, cuman kayaknya enggak ya. Nah, untuk peluang kedua adalah yang terambil bolanya adalah putih dan merah. Untuk putih, mana putih? Ini ya. Untuk putih, 7 per 15 dikali merahnya 5 per 15. Sama dengan 35 per 225. Dan peluang yang terakhir adalah BM atau biru merah. 3 per 15 kali 5 per 15. 15 per 225. Oke, kita jumlahkan menggunakan aturan penambahan ya. P1 tambah P2 tambah P3. Jawabannya adalah 21 per 225 ditambah 35 per 225 ditambah 15 per 225 sama dengan 15 tambah 35 berapa ya? 40, 50 ya. 50 tambah 21, 50 tambah 21, 71 ya. Iya, 71. Jadi jawabannya adalah 71 per 225. Maaf teman-teman, kayaknya salah nih ya. Maaf ya. Untuk 21-nya, untuk alurnya itu udah benar teman-teman. Cuman sepertinya tadi aku agak mudeng ya ininya. Si soalnya. Katanya yang terambil itu kedua kelereng. Ya. Berarti benar ini teman-teman ya. Untuk NS-nya benar ini. 15 diambil 2. Jadi ini udah benar. Jadi NS-nya itu 105. Tadi aku nggak lihat-lihat lagi ya soalnya ya. Oke. Berarti untuk kasus PB itu putih dan biru. Kalau kita ambil ya, kan peluang itu kan K dibagi NS ya. Nah, kejadiannya itu adalah kejadian perkalian karena saling terhubung antara terambilnya putih dan biru.
Jadi kan tadi ini nggak ini ya, apa namanya, nggak beda jauh sama yang tadi. Cuman yang bedanya itu ini NS-nya tadi aku agak lupa ya. Nah, kejadiannya sama kayak tadi. Karena yang terambilnya putih berarti 7 dikali biru. Birunya itu 3. Nah, NS-nya 105, bukan 225 ya. Berarti ini jadinya 21 per 105. Begitupun untuk PM. PM itu putih sama merah. Berarti 7 kali 5 ya. 7 kali 5, 35 per 105. Yang terakhir adalah BM. 3 kali 5, 15 per 105. Nah, jadi jawabannya tinggal ditambahkan aja. Sama kayak tadi ya. P1 tambah P2 tambah P3. Oke, jawabannya adalah 71. Tadi benar 71 per 105. Ini bawahnya doang yang salah. Oke, mungkin itu teman-teman untuk video kali ini. Apabila ada pertanyaan, komentar, dan lain, silakan kalian kirimkan di komentar. Jangan lupa untuk share, subscribe, dan like. Sampai jumpa di video selanjutnya.